Baiklah, selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan suasana hati yang baik untuk menerima pembelajaran hari ini. Sebelum berlanjut, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa dengan mengaturkan puja pangasungkara Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kitab suci Weda. Namun, sebelum kita berlanjut ke pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui dalam proses pembelajaran ini, yaitu sebagai berikut. Nah, ini kita belajar tentang kitab suci Weda. Selanjutnya, untuk kompetensi inti yang harus anak-anak pahami dalam pembelajaran ini yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar, memahami kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu adalah menjelaskan pengertian kitab suci Weda dan juga selanjutnya mengkodifikasikan kitab suci Weda secara sederhana. Selanjutnya, untuk indikator, yang pertama itu menjelaskan pengertian kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu, dan yang kedua mengkodifikasikan kitab suci Weda. Nah, baru sekarang kita lanjut ke materi. Nah, baiklah anak-anak, hari ini seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang kitab suci Weda. Di sini pasti banyak yang sudah pernah mendengar tentang kitab suci Weda tersebut kan? Nah, namun pasti banyak pula yang belum memahami apa sih itu kitab suci Weda, apa saja bagian-bagian dari kitab suci Weda itu, agar semua pertanyaan anak-anak itu terjawab dan tidak semakin penasaran. Marilah kita simak materi yang sudah Ibu Guru siapkan. Di sini kitab suci agama Hindu adalah Weda. Kitab ini berlaku sepanjang zaman, mulai dari zaman manusia prasejarah hingga zaman modern. Weda memuat penjelasan tentang Tuhan dan alam semesta yang sesuai dengan kemampuan akal manusia. Nah, di sini Weda sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Weda, yang berarti ilmu pengetahuan, yang merupakan kitab suci agama Hindu. Weda merupakan kumpulan sastra-sastra kuno dari zaman India kuno yang jumlahnya sangat banyak dan luas. Dalam ajaran Hindu, Weda termasuk dalam golongan Shruti. Secara umumnya berarti yang didengar, karena umat Hindu percaya bahwa isi Weda merupakan kumpulan wahyu dari Brahman atau Tuhan. Selanjutnya, nah, ini peta konsep dari pembagian kitab suci Weda. Dari kitab suci Weda sendiri sebagai pokok ajaran agama Hindu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Weda Shruti dan Weda Smriti. Selanjutnya ada Weda Shruti dibagi lagi menjadi tiga kelompok, yaitu mantra, brahmana, dan upanishad. Sedangkan Weda Smriti dibagi lagi menjadi tiga, yaitu Wedanga, Upaweda, dan agama. Selanjutnya, dari masing-masing kelompok ini kembali dibagi lagi, yaitu dari bidang mantra dibagi menjadi Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan juga Atharva Weda. Untuk Brahmana juga dibagi lagi menjadi Aitareya, Kausitaki, dan juga Tandya.
Untuk Upanishad yang dibagi lagi menjadi Prasana, Mandukya, dan juga Chandogya. Wedanga sendiri dibagi menjadi Siksa, Wyakarna, Chandra. Upaweda dibagi menjadi Ayurveda, Dhanurveda, Kama Sutra. Selanjutnya untuk agama sendiri dibagi menjadi Brahmanisme, Wisnuisme, dan Siwaisme. Kita lanjut. Kita beranjak ke pengertian Weda Sruti dan Weda Smrti. Yang pertama untuk Weda Sruti. Weda Sruti itu secara etimologi atau secara tata bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata sru yang artinya dengar. Jadi Weda Sruti adalah Weda yang didengar. Nah, Weda Sruti adalah kitab suci yang memuat wahyu Sang Hyang Widiwasa yang diturunkan melalui Maharesi. Kitab suci ini bersumberkan wahyu Tuhan atau Brahman yang didengarkan secara langsung oleh para resi itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk Smrti. Smrti berasal dari kata smr, smr yang artinya ingat, sedangkan secara istilah sendiri Weda Smrti adalah Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan dari para maharesi. Smrti adalah Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan seperti yang Ibu katakan tadi. Penyusunan ini didasarkan atas pengelompokan isi materi secara sistematis menurut bidang profesi. Secara garis besarnya, Smrti dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu Wedanga dan juga Sadanga. Nah, kita lanjut dulu sebelum mengarah ke yang lebih terperinci. Nah, ini bagian dari Weda Sruti. Yang pertama yaitu kitab mantra. Kitab mantra itu sendiri merupakan kitab yang menanamkan semua kitab suci yang tergolong Caturveda seperti Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Nah, untuk Ibu jelaskan untuk Rigveda sendiri. Ini Rigveda sendiri ini kitab suci bagian dari mantra yang terdiri dari 10.552 mantra. Cukup banyak ya. Cukup banyak, isinya terbagi menjadi 10 bagian. 10 bagian, Ibu tidak jelaskan 10 bagiannya itu apa. Nanti kita bahas kembali di pertemuan selanjutnya. 10 bagian ini memuat tentang kumpulan mantra-mantra ajaran umum dalam bentuk pemujaan kepada Tuhan. Nah, jadi untuk kitab Rigveda ini sendiri khusus membahas tentang mantra-mantra yang berhubungan dengan agama Hindu. Nah, untuk kitab Yajurveda terdiri dari 1975 mantra yang berisikan tentang ajaran umum tentang pokok-pokok atau hakikat pelaksanaan yatnya. Jadi di dalam Yajurveda ini terdapat bagaimana sih tata cara kita melakukan yatnya, bagaimana alur-alur ataupun step-step yang harus kita lakukan dalam melaksanakan yatnya. Yang ketiga yaitu Samaveda. Samaveda terdiri dari 1875 mantra. Himpunan Samhita ini memuat lagu-lagu pujaan yang dinyanyikan pada saat upacara. Nah, di Samaveda ini kalau kita kaitkan dengan bagaimana lingkungan kita di sekitar, kan biasanya anak-anak di pura ataupun di merajan sanggah masing-masing saat ada odalan, saat ada terahinan, pasti ada saja yang mengkidung ataupun memutarkan video atau audio tentang nyanyian-nyanyian Tuhan seperti kidung atau geguritan seperti itu. Jadi seperti itu. Yang terakhir dari bagian mantra yaitu Atharvaveda. Atharvaveda itu sendiri terdiri dari 5.987 mantra yang berbentuk prosa. Nah,
Atharva Weda Samhita ini memuat tuntunan hidup sehari-hari yang berhubungan dengan kehidupan duniawi. Nah, aturan itu seperti tata susila, tata etika, tingkah laku saat kita berada di lingkungan kita sendiri. Nah, lanjut ke bagian Weda Shruti yang kedua, yaitu Kitab Brahmana. Kitab Brahmana merupakan kitab yang merupakan suplemen kitab mantra yang berisikan khusus membahas aspek karma dan niatnya. Nah, jadi aspek karma dan niatnya yang dimaksud di sini yaitu sebuah pandangan ataupun sebuah panduan untuk kehidupan kita dalam bertingkah laku dan juga melaksanakan suatu kegiatan. Nah, Kitab Brahmana lebih jelasnya adalah kitab yang memuat tentang ajaran kewajiban hidup beragama. Dalam hal ini menyebutkan bahwa kitab Brahmana juga memuat himpunan doa-doa yang dipergunakan dalam upacara yatnya. Kitab Brahmana atau biasa di istilah agama Hindunya dikenal dengan Karma Kanda merupakan penjelasan dari arti kata tersebut. Jadi garis besarnya itu kitab Brahmana itu merupakan suatu konsep untuk mengatur tata tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu kitab yang bagian yang ketiga dari Weda Shruti adalah Upanishad. Upanishad sendiri merupakan penamaan semua macam buku Shruti yang terdiri dari 108 buah Aranyaka dan Upanishad. Nah, apa itu maksudnya? Yaitu adalah himpunan mantra-mantra yang membahas berbagai segi tentang filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan itu artinya kayak seperti pemikiran ketuhanan anak-anak. Jadi pemikiran bagaimana kita memikirkan Tuhan, bagaimana kita memuja beliau dengan ikhlas. Kitab Upanishad dan Aranyaka sering disebut dengan kitab Rahasya Jnanam. Sekali lagi, kitab Rahasya Jnanam karena isinya membahas tentang hal-hal yang bersifat rahasia. Itu ya. Jadi untuk Weda Shruti cukup segitu Ibu bahas. Selanjutnya kita lanjut ke Weda Smrti. Nah, Weda Smrti di sini kan penjelasannya tadi sudah Ibu jelaskan, dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Wedanga, Upaweda, dan juga agama. Nah, yang pertama untuk Wedanga. Wedanga di sini berarti bagian-bagian. Bagian-bagian di sini apa? Merupakan sastra sebagai alat bantu dalam memahami Weda. Wedanga merupakan buku sumber dalam mempelajari dan mendalami secara nyata dari mantra-mantra Weda. Nah, Wedanga sendiri di sini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, lebih tepatnya 6 bidang Weda, yaitu yang pertama siksa atau dalam bahasa susahnya bahasa akademiknya fonetika, yaitu berisikan tentang petunjuk-petunjuk tentang tata cara tepat dalam pengucapan mantra serta tinggi rendahnya tekanan suara. Ini bisa disebut dengan kalau istilah bahasa Indonesianya istilah bahasa Indonesianya seperti intonasi dan juga artikulasi. Intonasi itu jadinya dia tekanan rendah atau tingginya suara saat mengucapkan mantra atau melantunkan kidung, sedangkan untuk artikulasi adalah jelas atau tidaknya kita dalam pengucapan kata-kata. Nah, yang kedua bagian dari Wedanga yaitu Wyakarna atau tata bahasa, merupakan batang tubuh untuk Weda dan dianggap sangat penting serta menentukan karena untuk mengerti dan menghayati Weda Shruti itu sendiri tidak mungkin tanpa bantuan pengertian dan bahasa yang benar. Jadi dalam kita mengartikan Weda Shruti, kita menggunakan Wyakarna ini sebagai istilahnya kamus atau penataan bahasa yang baik. Jadi ada beberapa kata dalam Weda Smrti atau beberapa ayat dalam Weda Smrti
ya Weda Sruti yang tidak kita ketahui, kita akan mencarinya dalam tata bahasa di Wiyakarna ini. Itu seperti istilahnya kayak kamus gitu, kamus. Nih, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu canda atau lagu. Di sini canda merupakan cabang Weda yang khusus membahas aspek ikatan bahasa yang disebut lagu. Selanjutnya yang keempat itu nirukta, memuat berbagai penafsiran otentik atau penafsiran yang tepat mengenai kata-kata yang terdapat dalam Weda. Jadi itu merupakan kayak mencari mentelaah isi dari Weda itu sendiri. Yang kelima yaitu geostista atau astronomi, merupakan pelengkap Weda yang isinya memuat pokok ajaran astronomi yang diperlukan untuk pedoman dalam melakukan niatnya. Nah, di sini sebagai contoh kan pasti orang-orang tua dulu, orang tua anak-anak atau baik orang tuanya ibu guru, pasti dulu pada zaman dulu pasti menentukan seperti menentukan baik buruknya hari, habis itu baik buruknya cuaca saat akan melakukan kegiatan itu pasti menggunakan ilmu geotista ini sendiri karena merupakan ilmu astronomi. Yang terakhir dari bagian Wedangga adalah kalpa. Nah, kalpa sendiri merupakan dibagi lagi menjadi beberapa bidang, yaitu ada Srauta, ada Graya Sutra, dan Dharma Sutra. Nah, untuk Srauta sendiri memuat berbagai ajaran mengenai tata cara melakukan niatnya, penembusan dosa, dan lain-lain, terutama yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Nah, yang kedua untuk Graya Sutra memuat berbagai ajaran mengenai peraturan pelaksanaan niatnya yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berumah tangga. Yang ketiga, Dharma Sutra adalah membahas berbagai aspek tentang peraturan hidup bermasyarakat dan bernegara. Nah, untuk bagian kedua dari kitab Semeti adalah Upaweda. Kitab-kitab yang menunjang pemahaman Weda disebut juga dengan sebagai Weda tambahan. Bagian yang menjelaskan Weda dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Jadi ini seperti ringkasannya. Upaweda ini seperti ringkasan dari Weda itu sendiri. Nah, Upaweda dibagi menjadi dibagi menjadi 5 cabang ilmu, yaitu yang pertama itu Itihasa. Itihasa merupakan kitab yang menceritakan tentang kisah-kisah kepahlawanan dari syarat tauladan terdahulu seperti reinkarnasi dewa ataupun reinkarnasi Ida Sang Hyang Widi-Wasa yang turun ke bumi untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Yang Itihasa sendiri dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Pasti anak-anak sekalian pasti pernah menonton kisah Ramayana dan Mahabharata di televisi karena sudah sering sekali ditayangkan ya. Yang selanjutnya adalah Purana, merupakan kumpulan cerita-cerita kuno yang menyangkut penciptaan dunia dan silsilah para raja yang memerintah dunia, juga mengenal silsilah dewa-dewa dan batara. Nah, yang ketiga yaitu bagian dari Upaweda adalah Arta Sastra, adalah jenis ilmu pengetahuan negara. Isinya merupakan pokok-pokok pikiran ilmu politik sebagai cabang ilmu. Jenis ilmu ini biasanya disebut dengan Niti Sastra atau Raja Dharma atau pula Dandaniti, agak susah ya, Dandaniti. Jadi istilahnya Arta Sastra ini sebagai kitab yang khusus untuk kepemimpinan, khusus untuk bagaimana tata cara memimpin, bagaimana tingkah laku kita memimpin, seperti itu. Jadi yang keempat adalah Ayurveda. Dalam kitab ini menyangkut khusus untuk bidang kesehatan jasmani dan rohani dengan berbagai sistem sifatnya. Jadi kayak seperti kitab buku kesehatan lah, seperti itu, teknik-teknik kesehatan, obat-obatan tradisional, seperti itu. Terus yang kelima
yaitu Gandharwa Weda adalah kitab yang membahas berbagai aspek cabang ilmu seni. Jadi khusus ini membahas tentang seni seperti seni tari, seni tabuh ataupun seni musik yang lainnya. Selanjutnya kembali dia, mohon maaf. Slideshow lagi. Dia ada selanjutnya Weda, bagian dari Weda Semeti, yaitu agama yang meliputi berbagai aliran meliputi berbagai aliran, diantaranya Saiwa, Waisnawa, dan Sakta, serta suatu pandangan luas akan hukum dan aturan tentang moralitas sehari-hari yang berdasarkan pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Oke, kita ini. Nah, dengan uraian ini kiranya dapat diperkirakan betapa luasnya itu Weda, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Di dalam ajaran Weda itu sendiri, anak-anak, yang perlu adalah disiplin ilmu, karena setiap ilmu akan menunjuk pada suatu aspek dengan sumber-sumber yang pasti pula. Hal inilah yang perlu diperhatikan dan dihayati untuk dapat mengenal isi Weda secara sempurna. Nah, jadi kira-kira sampai di sana materi yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa mengajukannya pada pertemuan kita yang akan datang atau minggu depan ya. Semoga minggu depan kita bisa bertatap muka, belajar secara tatap muka. Nah, di sini sebelum kita akhiri, untuk mempertajam pemahaman anak-anak, Ibu akan memberikan kuis sederhana yang terkait dengan materi tadi. Nah, untuk kuisnya, ya ini dia kuisnya. Ini Ibu siapkan 3 butir soal. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kitab suci Weda. Yang kedua, sebutkanlah bagian-bagian dari kitab suci Weda. Sebutkan saja ya, jangan dijelaskan. Terus yang ketiga, carilah satu mantra yang berhubungan dengan salah satu bagian kitab suci Weda. Nah, yang ketiga ini cukup cari satu saja mantra yang berhubungan dengan kitab suci Weda, apapun itu, mantra apapun itu nih. Dibuat mantranya saja, cukup mantranya saja, jangan diisi penjelasannya juga. Nah, untuk ketiga kuis ini silahkan anak-anak dibuat jawabannya saja di buku latihan, dan semoga besok minggu depan saat sudah mulai pertemuan tatap muka, Ibu akan periksa kuis ini ya. Jadi sekian pembelajaran pendidikan agama Hindu hari ini. Ibu harap anak-anak tetap rajin belajar dan jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan, jaga imunnya, jaga kondisinya. Nah, baiklah, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa.